Baik semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sel, ya, materi biologi untuk SMA kelas 11. Baik, kita mulai saja, yaitu tentang sel. Sel, seperti yang sudah Bapak sampaikan dalam pertemuan yang lalu, sel adalah unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jika kita amati dari struktur organisasi, seperti pertanyaan yang sudah saya lontarkan kemarin kepada kalian, apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Dan kalian sudah menjawab bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Coba diperhatikan bahwa atom merupakan penyusun tubuh kita yang paling kecil. Lalu, para atom nanti akan bersatu padu membentuk sebuah molekul. Molekul akan bergabung dengan molekul lainnya membentuk sebuah sel. Nah, disinilah yang menjadi objek pembahasan kita, yang mana sel akan bergabung dengan sel-sel yang lain, yang jenisnya sama, bentuknya sama, untuk membentuk sebuah jaringan. Jaringan ini di sini digambarkan sebagai jaringan otot. Mengapa demikian? Karena selnya adalah sel otot. Sel otot nanti akan bergabung dengan, jaringan otot nanti akan bergabung dengan jaringan otot yang lain membentuk sebuah organ. Berarti jaringan ototnya sama ya. Kalau otot polos ya otot polos semua, otot lurik ya otot lurik semua. Nah, di sini untuk sistem pencernaan atau organ pencernaan, ototnya adalah otot polos, membentuk sebuah organ. Organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, di sini adalah lambung gambarnya. Lambung nanti bersama-sama dengan organ yang lain akan membentuk sebuah sistem. Sistem organ di sini digambarkan sebagai sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan akan bergabung dengan sistem organ yang lain membentuk seorang manusia atau sebuah individu. Nah, inilah tingkatan organisasi kehidupan yang kalau kalian ingat sudah pernah kita bahas di kelas 10. Lanjut ke bagian berikutnya. Penemuan dan teori tentang sel yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus yang ada pada dinding sel tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop yang sederhana. Dia melihat adanya ruangan kecil yang kosong, kemudian menamakannya dengan sel. Bahasa Latin, cellula artinya kamar kecil. Kalau kita tahu juga, ruangan-ruangan di penjara itu dikenal juga dengan istilah sel. Itulah mengapa Hooke pertama kali menemukan sel gabus pada dinding sel tumbuhan, itu melihatnya sebagai ruangan-ruangan kecil, seperti kamar-kamar yang saling berurutan, maka itu dinamakan dengan sel. Pada perkembangannya, Antony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel yang hidup. Berbeda dengan Hooke tadi, Hooke melihat sel yang sudah mati. Antony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Ukuran, langsung ke poin yang pertama. Sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer persegi. 1000 mikrometer kubik. Nah, sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer, sel tumbuhan lebih besar sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba sekitar 90 sampai 800 mikrometer, dan sel alga yang besar berdiameter 50 mm. Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu perlu bantuan mikroskop. Karena sekarang kita sedang melaksanakan belajar daring, belajar secara online, maka kita belum bisa melakukan praktek.
Kalian bisa amati di video-video yang banyak tersebar di website YouTube. Ini untuk perbandingan, kira-kira segini ukurannya ya. Atom 0,1 nanometer, lalu nanti lipid juga 1 nanometer, protein 10 nanometer, begitu seterusnya sampai seorang wanita dewasa sekitar 1,5 meter. Ini salah ketik ya, bukan 1 meter tapi sekitar 1,5 meter. Nah, tipe sel yang pertama adalah sel yang prokaryotik. Nah, seperti kalian pernah dengar dulu di kelas 10 saat kalian belajar tentang bakteri dan protista tentunya, kalian mengenal istilah sel yang prokaryotik dan eukaryotik. Tipe sel yang pertama yang prokaryotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi poin utamanya untuk sel prokaryotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Lalu pertanyaannya, punya inti apa tidak? Ya tentu punya, tetapi inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Dari bahasa Yunani, pro artinya sebelum, karyon itu inti, artinya belum memiliki inti. Tetapi dikembangkan lagi berdasarkan penelitian, yang lebih tepat adalah belum memiliki membran inti. Intinya yang mana? Intinya adalah ini. Kalian bisa amati ya. Yang berwarna merah seperti benang kusut ini adalah nukleoid dari sel prokaryotik. Tidak ada selaput yang membungkus nukleoid ini, maka dia dikenal sebagai sel yang prokaryotik. Lalu selanjutnya untuk sel eukaryotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Nah, ini inti selnya di tengah-tengah yang berwarna merah jambu ini, lalu diselubungi oleh sebuah selaput yang namanya membran inti. Nah, inilah beda antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik dalam tabel secara ringkas ada pada gambar seperti ini. Organel inti sel yang pertama, untuk sel prokaryotik tanpa memiliki membran nukleoid, sedangkan eukaryotik sudah bermembran nukleus. Ribosomnya pada prokaryotik ada pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukaryotik ada pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE pada prokaryotik itu tidak memiliki, tetapi pada eukaryotik memiliki. Ini tidak ada, belum tertulis, tetapi sesungguhnya pada sel eukaryotik memiliki retikulum endoplasma. Badan Golgi prokaryotik tidak ada, untuk eukaryotik dia ada. Begitu pula dengan mitokondria, lisosom, dan sentriol. Pada prokaryotik tidak memiliki, tetapi pada sel eukaryotik dia memiliki. Khusus pada sel eukaryotik yang memiliki sentriol adalah sel hewan. Lalu DNA-nya untuk prokaryotik berbentuk cincin pada sitoplasma, sedangkan untuk sel eukaryotik ada pada hewan berbentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas pada tumbuhan. Baik, kita ke materi berikutnya, yaitu komponen kimiawi sel. Ada 4 macam, yaitu yang pertama karbohidrat, yang dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimernya. Yang pertama adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lalu yang penyusun kedua adalah lipid, atau bisa kita kenal sebagai lemak, yaitu paling penting bagi tubuh kita. Lalu fosfolipid dan steroid. Untuk molekul selanjutnya, yaitu protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun atas kumpulan 20 jenis asam amino, yang akan kita pelajari nanti di kelas 12 pada materi sintesis protein. Yang keempat adalah asam nukleat, yang merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida.
Terdiri atas 3 komponen yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya adalah struktur sel dan fungsinya. Nah, kalau kita cermati di gambar ini adalah gambar sel hewan. Nanti kita ke depan akan belajar perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi karena kita memilih sel yang paling lengkap isinya atau organelnya paling lengkap, maka kita ambil contoh sel hewan. Banyak sekali ya organel-organel penyusunnya ini sudah mengalami diferensiasi sesuai fungsinya masing-masing. Kalian dituntut untuk bisa menghafalkan fungsinya. Ya, bagaimana caranya? Baca. Nanti saat kalian sudah mendapatkan buku, kalian wajib membaca, lalu bagaimana bisa caranya kalian harus mengerti dan memahami fungsinya masing-masing. Yang pertama sebagai sebuah, saya berikan gambarannya saja ya, gambaran umum dulu. Yang pertama sebagai pengatur jalannya kehidupan sel, yaitu adalah nukleus atau inti sel. Memiliki anak inti, di sini terjadi berbagai macam proses seperti sintesis protein, ya. Lalu di sini juga mengandung materi-materi yang bersifat genetis atau DNA. Diselubungi oleh membran inti. Lalu di sekitarnya ada sebuah seperti lipatan-lipatan jalur seperti ini dikenal dengan yang namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma nanti dalam perkembangannya ada 2 macam, ada retikulum endoplasma kasar, ada pula retikulum endoplasma yang halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki bintik-bintik seperti bulatan hitam seperti ini. Ini adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Lalu retikulum endoplasma yang halus yang tidak ada ribosomnya nanti berfungsi untuk sintesis lipid. Ribosom sendiri, ribosom ini ada yang melekat pada retikulum endoplasma, ada yang melayang bebas di sitoplasma. Lalu untuk selanjutnya adalah mitokondria atau kita kenal sebagai dapur sel atau tempat terjadinya pembentukan energi. Ya, mitokondria nanti kalau kita amati pada materi berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana di dalamnya terdapat lipatan-lipatan. Dia memiliki 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar itu bentuknya rata, halus, tapi membran dalam bentuknya berlipat-lipat. Lalu nanti ada mikrotubulus sebagai penguat sel, ada sentrosom yang nanti akan membantu proses pembelahan sel untuk bentuk kutub-kutub pembelahan, mikrofilamen juga sebagai penguat sel, lisosom yang berfungsi untuk mencerna organel-organel yang sudah tidak bermanfaat ataupun molekul-molekul yang bisa mengganggu sel. Lalu ada vesikel sekretoris yang berfungsi untuk ekskresi, untuk pembuangan zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh sel. Ada peroksisom sebagai penawar racun, yang dia akan menawar racun hidrogen peroksida, memecahnya menjadi molekul-molekul yang tidak berbahaya. Ada vakuola, ya, yang berfungsi untuk menyimpan, bisa jadi menyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan, vakuola juga bisa menyimpan air untuk mengatur tekanan turgid sel. Sitoplasma sebagai tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Ada vesikel Golgi yang berfungsi nanti untuk pembentukan membran sel yang baru, lalu untuk membentuk kantung-kantung sel. Ada badan Golgi yang berfungsi untuk membentuk vesikel Golgi. Benang-benang kromatin yang membawa kromosom, dan seterusnya. Secara umum seperti ini, lebih lengkap dan lebih baik kalian akan baik kalau membaca dari berbagai macam sumber. Kalau tidak ada buku bisa menggunakan internet, browsing dan searching sendiri. Baik, kita akan membahas organel sel yang pertama, yaitu membran sel, paling luar. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi antara isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Ini kata kuncinya, bersifat selektif permeable atau semi-permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu.
Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh lapisan lagi yang lebih tebal, namanya dinding sel. Membran sel, membran plasma tersusun dari bahan lipid, protein, dan karbohidrat. Di sini fosfolipid ya, karena nanti strukturnya adalah ikatan antara fosfat dan lipid. Lipid itu lemak, mohon diingat. Membran plasma terdiri atas dua lapisan yang bilayer, atau istilahnya karena bahasa Inggris ya, dua itu dari kata bi itu artinya dua, layer itu lapisan. Atau dikenal membran sel itu dikenal sebagai fosfolipid bilayer. Nah, satu unit fosfolipid terdiri atas satu fosfat di bagian kepala yang berbentuk bulat nanti. Sifatnya hidrofilik atau suka dengan air. Hidro itu air, fili itu suka. Ya, jadi sifatnya fosfat ini, fosfat bersifat bisa mentoleransi air. Yang kedua adalah asam lemak di bagian ekor atau lipid yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik, tidak suka air. Ya, lemak atau minyak itu kalian harus ingat tidak bisa bersatu dengan air. Itulah penyebab menjadi yang namanya asam lemak atau lipid nanti itu bersifat hidrofobik. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein integral atau intrinsik yang tertanam di antara fosfolipid bilayer dan protein periferal yang berada di permukaan membran pada protein integral. Nah, itu berdasarkan letaknya. Jadi protein yang integral ataupun yang periferal. Kalau periferal itu di tepi, integral itu tertanam di antara fosfolipid bilayer. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat yang berupa oligosakarida. Oligosakarida terikat secara kovalen dengan lipid yang kemudian disebut glikolipid. Nah, kata kuncinya yang ini, glikolipid ini. Nanti oligosakarida yang berikat dengan protein disebut glikoprotein. Jadi tolong dibedakan ya. Untuk oligosakarida atau gugus gula, ini kan gugus gula nih, oligosakarida nih. Gugus gula yang berikatan dengan lipid namanya glikolipid. Gugus gula yang berikatan dengan protein namanya glikoprotein. Nah, fungsi yang pertama membran sel adalah sebagai berikut: mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel, dari luar atau ke dalam sel. Jadi dia adalah ibarat kata kalau gerbang itu dia satpamnya. Ya, yang bisa berhak menentukan molekul ini boleh masuk atau tidak. Molekul ini harus dikeluarkan atau tidak. Itu adalah membran sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar sel. Ini gambar membran sel jika diamati menggunakan mikroskop. Ya, di bagian atas ini adalah bagian luar sel, di bagian sini adalah dalam sel. Jika diamati, tadi yang dinamakan dengan fosfolipid bilayer ini adalah ini. Yang kecil ini, bulat-bulat ini berwarna orange, ini adalah kepalanya atau fosfatnya. Ekor ini yang dua ekor seperti ini, ada seperti dua kaki ini ya, ini adalah lipidnya. Bilayer atau dua lapis itu adalah penggabungan antara fosfat dan lipid dengan fosfat dan lipid yang satu lagi, sehingga saling berpapasan ekornya seperti ini, sehingga dinamakan sebagai fosfolipid bilayer. Yang berwarna biru ini adalah protein. Yang memanjang sampai ke dalam ini namanya protein integral. Yang ada di permukaan namanya protein permukaan atau protein periferal. Jadi bedanya integral itu adalah kalau dia menembus seluruh fosfolipid bilayer, tapi kalau periferal adalah yang hanya di permukaan. Ya. Lalu ini ada protein transmembran. Kalian harus ingat ada 4 macam protein nanti ya. Sebenarnya ada lebih banyak, tapi yang paling umum kita bicarakan nanti adalah ada 4 macam. Yang pertama adalah protein integral, lalu protein permukaan,
protein kanal, dan protein transmembran. Seperti ini bentuknya. Dinamakan protein kanal karena dia memiliki saluran, dan ini nanti adalah sebagai jalan keluar masuknya molekul. Lalu ada juga glikolipid. Saat gula berikatan dengan lipid, ya amati yang berwarna hijau ya. Ini gugus gula yang bulat-bulat ini, dia berikatan dengan lipid, maka namanya glikolipid. Ya, gula yang bulat-bulat ini dia berikatan dengan lipid, sehingga namanya glikolipid. Lalu ada juga gugus gula yang berikatan dengan protein, namanya glikoprotein. Ini contohnya seperti ini. Yang tadi sudah kita bahas ya, glikolipid dan glikoprotein. Strukturnya seperti ini. Nah, kalian juga kalau ketemu soal dengan gambar seperti ini, pastikan kalian bisa memberikan keterangan, karena biasanya soal-soal yang keluar seperti itu. Ingat ya, fosfat itu sifatnya suka air. Nih, head atau kepala fosfat sifatnya hidrofilik, suka air. Sedangkan ekor yang berwarna kuning ini, dia sifatnya hidrofobik atau takut air. Baik, untuk struktur sel yang berikut adalah nukleus atau inti sel. Bagian paling penting bagi sel berdiameter sekitar 5 nanometer. Diselubungi oleh membran ganda, membran luar dan dalam, yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti atau nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Nukleus berfungsi 1. Mengontrol sintesis protein, 2. Mengendalikan proses metabolisme sel, 3. Menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan yang keempat yaitu tempat penggandaan atau replikasi DNA, mengendalikan proses metabolisme sel. Jadi fungsinya sangat vital ya, berkaitan dengan pembentukan DNA dan pengendalian proses metabolisme sel. Ini gambarnya, bisa kalian amati. Benang-benang kromatin yang seperti rambut-rambut halus ini, ya, isinya nanti adalah DNA di dalam kromosom. Lalu ada nukleolus atau anak inti, ada nuclear envelope atau selaput pembungkus yang paling dalam ya, selaput pembungkusnya. Lalu ada nuclear pores atau pori-pori nuklear, pori-pori nukleus. Nah, ini seluruhnya adalah nukleus. Nah, ini adalah sisterne, atau sebenarnya ini adalah retikulum endoplasma yang melekat dengan nukleus. Disinilah mekanisme bentukan sintesis atau mekanisme bentukan protein atau dikenal dengan istilah sintesis protein ya terjadi. Nukleus dan retikulum endoplasma yang kasar. Bintil-bintil berwarna kuning kecil seperti ini adalah ribosom. Organel selanjutnya adalah sitoplasma, yaitu cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Berbentuk cairan koloid homogen yang jernih, serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Berfungsi untuk tempat organel sel dan sitoskeleton. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Itu yang memungkinkan nanti amoeba itu memiliki kaki-kaki semu, sehingga kakinya bisa menjulur ke kanan kiri untuk bergerak dan mengambil makan. Yang ketiga, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Jadi semua reaksi metabolisme itu akan membutuhkan sitoplasma karena terjadinya di situ. Yang keempat, untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Baik, kita beralih ke organel yang berikutnya, yaitu ribosom. Ribosom berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas yang berada dalam sitoplasma dan ribosom terikat yang menempel pada RE atau retikulum endoplasma yang tadi kita lihat di nukleus. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau pembuatan protein.
Nah, retikulum endoplasma sebagai organel yang berikutnya merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Seperti pada gambar nukleus tadi, RE itu berbentuk seperti jalur yang berlipat-lipat seperti labirin ya, dan berkelok-kelok. Di permukaannya terdapat ribosom. Ada juga yang halus, retikulum endoplasma yang smooth, yang halus, dan retikulum endoplasma yang kasar atau memiliki ribosom. Tentu yang memiliki ribosom berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan yang halus dan tidak memiliki ribosom berfungsi untuk sintesis lipid atau lemak. Yang selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi adalah kantong yang berlipat-lipat, ya. Organel yang strukturnya menyerupai kantong berlipat-lipat dan bertumpuk-tumpuk. Perhatikan di sini yang berwarna coklat. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi sehingga namanya dinamakan sebagai badan Golgi pada tahun 1898. Di dalam mana? Di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong, membran pipih sisterna, dan vesikula-vesikula. Artinya sebenarnya intinya adalah tumpukan atau lipatan kantong-kantong. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel, seperti enzim dan hormon. Jadi, ibarat kata sebuah pabrik, badan Golgi adalah gudangnya, pusat penyortiran dan pengiriman produk sel. Fungsi badan Golgi yaitu berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. 2. Membentuk makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat. Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Ini untuk pada sperma ya. Yang keempat, membentuk membran plasma dan dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Jadi membran plasma yang sudah rusak itu akan diganti dengan vesikula-vesikula yang dilepaskan oleh badan Golgi. Yang terakhir membentuk dinding sel pada tumbuhan. Sehingga badan Golgi ini sangatlah penting karena dia adalah sebagai pembentuk bahan baku atau suku cadang. Kalau bahasa teknisnya suku cadang. Nanti suku cadang ini akan digunakan untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya yaitu membentuk membran plasma yang sudah rusak supaya diganti dengan membran plasma yang baru, membentuk dinding sel, dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 nanometer, berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Isinya adalah enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna makromolekul. Contohnya enzim nuklease. Fungsi lisosom berperan pada pencernaan intrasel. Intra artinya di dalam sel. Maka dia adalah organel yang berfungsi untuk mencerna zat-zat yang ada dalam sel. Berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler misalnya amuba. Pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Nah, jadi lisosom ini meskipun kecil, tapi dia punya fungsi yang kuat, yaitu dia bisa menelan partikel-partikel yang berbahaya ataupun yang tidak ada fungsinya bagi sel. Nah, contohnya adalah prosesnya. Contoh prosesnya adalah autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Autolisis atau proses perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Jadi kalau dari segi proses ya, ada dua macam, autofag dan autolisis. Ini semua dilakukan oleh lisosom. Yang selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong, berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase.
yang nanti akan mengacu pada fungsinya, yaitu penghasil enzim oksidasi dan katalase. 2. Memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Sehingga sesungguhnya peroksisom adalah dokter bagi sel itu sendiri. Peroksisom ibarat kata seorang dokter yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan sel. Baik, kita beralih ke organ yang berikutnya, yaitu glioksisom. Glioksisom itu adalah organel khas yang hanya dimiliki oleh tumbuhan pada fase biji. Fungsinya apa? Dia adalah organel yang dapat menghasilkan enzim untuk mengubah asam lemak menjadi gula. Perlu diketahui bahwa asam lemak adalah cadangan makanan yang ada pada biji. Dapat digunakan sebagai sumber energi pada saat biji berkecambah. Jadi fungsinya sangat vital ya. Agar biji bisa tumbuh menjadi tanaman, glioksisom ini sangat berfungsi dengan penting. Organel berikutnya yang cukup penting lagi bagi sel kita adalah mitokondria. Malah dapat dikatakan sangat penting karena ini adalah tempat dihasilkannya energi. Tanpa energi, sel atau tubuh kita tidak dapat beraktivitas. Ukurannya adalah 1-10 mikrometer dan diselubungi oleh 2 membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk dan lekukannya disebut sebagai krista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP atau dikenal juga dengan istilah energi. Begini gambarnya. Ada membran yang di luar yang halus permukaannya. Ada juga membran di dalam yang bentuknya berkelok-kelok. Ada tujuannya. Berkelok-kelok ini tidak sekedar hanya untuk seni saja, tetapi ada tujuannya. Mengapa harus berkelok-kelok? Kelok-kelok atau lekukan ini adalah metode yang dilakukan oleh membran dalam untuk memperluas permukaan membran. Karena apa? Semakin luas permukaan membran, maka dapat dihasilkan energi semakin banyak. Karena membran dalam yang disebut krista ini adalah tempat dihasilkannya energi. Begitu ya, maka tolong diperhatikan membran luar, kemudian membran dalam. Membran dalam namanya adalah krista. Organel berikutnya yang hanya ada pada tumbuhan yaitu adalah plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Nah, di dalam plastida nanti ada berbagai macam. Ada yang namanya grana atau tumpukan-tumpukan membran tilakoid. Ada juga stroma atau cairan pada plastida. Di grana atau tumpukan-tumpukan plastida ini, lempengan-lempengan yang bertumpuk ini, terjadi proses pemecahan H2O oleh cahaya matahari untuk menghasilkan H2 dan O. Nah, O-nya nanti akan berikatan dengan O lain membentuk O2 sehingga dilepaskan di alam yang dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Sedangkan H2-nya dan elektronnya nanti akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, di dalam plastida ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Tanpa plastida, tanaman nggak akan hidup. Tanpa tanaman, manusia nggak akan hidup. Maka kita sebagai makhluk hidup patut untuk saling menjaga. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplas, kromoplas, kloroplas. Leukoplas merupakan plastida berwarna putih atau tidak berwarna. Terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Jadi pigmennya bukan hijau. Kromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak, sehingga kalau kamu amati bunga itu warnanya bisa berwarna-warni.
Buah-buahan juga warnanya bukan hijau lagi, tetapi bisa menguning ataupun merah. Yang terakhir, kloroplas merupakan plastida berbentuk seperti lensa berukuran 2 mikrometer kali 5 mikrometer dan mengandung pigmen hijau. Namanya klorofil. Kloroplas terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun atau ganggang hijau. Organel berikutnya yaitu vakuola atau rongga besar yang ada dalam sel. Pada tumbuhan, vakuola itu ukurannya sangat besar. Pada hewan, vakuolanya ukurannya kecil. Oleh karena itu, kita ambil contoh gambarnya adalah gambar sel tumbuhan. Berisi apa? Berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Air utamanya isinya sebenarnya. Kenapa? Karena ini perlu. Tumbuhan itu perlu menjaga tekanan di dalam selnya. Untuk meningkatkan tekanan dalam sel, tumbuhan akan mengambil air dari luar, dimasukkan ke dalam vakuola. Berfungsi sebagai berikut. Vakuola yang pertama fungsinya adalah menyimpan gas, senyawa organik seperti alkaloid, protein, dan asam organik. Yang kedua, tempat menyimpan pigmen. Daun, buah, dan bunga, namanya pigmennya antosianin. Misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Yang ketiga, menyimpan senyawa beracun atau aroma yang tidak sedap. Itu bisa kalian amati. Kalau kalian sehari-hari menemukan tanaman kok baunya tidak sedap, itu karena di dalam vakuolanya mengandung ini, aroma tidak sedap atau senyawa beracun. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bisa bertahan dari gangguan pemangsa. 4. Menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Yang kelima, fungsi selanjutnya adalah tempat pembuangan atau akumulasi produk-produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Sehingga sebenarnya vakuola ini ibarat kata tempat sampah sementara. Ya bisa jadi tempat sampah, bisa jadi juga tempat lemari penyimpanan. Tergantung yang disimpan itu apa, masih berfungsi atau tidak. Yang selanjutnya adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubulus yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Berfungsi dalam proses pembelahan sel. Jadi nanti sentriol itu akan berjalan ke kutub masing-masing untuk membuat bidang pembelahan atau membagi sel menjadi dua. Selanjutnya sitoskeleton atau kerangka sel. Ya. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Mikrotubula itu yang paling besar, filamen intermediate itu yang sedang, dan mikrofilamen itu yang paling kecil. Ini gambarnya. Ini adalah mikrotubulus, ini adalah filamen intermediate, dan ini adalah mikrofilamen. Semakin ke sini semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil ukurannya. Yang selanjutnya adalah dinding sel yang hanya ada pada tumbuhan juga, memiliki ketebalan sekitar 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel terdapat pada tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Ya, ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Itulah mengapa kalau kamu coba perhatikan, batang tanaman itu keras, daun itu juga keras, tidak bisa dicubit. Sementara manusia itu lunak, bisa dicubit karena tidak ada dinding sel. Bahan penyusunnya ya yang pertama selulosa atau serat, hemiselulosa, ada juga pektin, lignin, kutin, suberin, dan lilin. Ya, semua adalah bahan-bahan yang sifatnya keras sehingga membuat dinding sel itu menjadi keras. Dari berbagai macam organel yang sudah kita bahas tadi, kita dapat simpulkan bahwa antara sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Yang jelas pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sementara tumbuhan ada. Untuk vakuola, pada sel hewan berukuran kecil, pada sel tumbuhan berukuran besar.
Plastida pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada plastida. Untuk sentriol di dalam sentrosom, sudah kita bahas tadi, pada hewan ada, pada tumbuhan tidak ada. Sehingga inilah akhir dari pembahasan organel-organel penyusun sel. Untuk lebih lengkap, saya sarankan kalian membaca dan membuka berbagai macam sumber, baik internet ataupun buku. Terima kasih.